Orang terkaya di dunia menyamar jadi buruh tambang, hanya untuk menguji bagaimana sifat anaknya yang sudah lama tak bertemu. Saat anaknya melihat dia memakai baju kerja compang-camping, bukannya jijik, malah langsung memeluk erat dirinya. Aku pun berkata pada anakku, perusahaan sudah bangkrut, tak ada pilihan selain menitipkan diri padanya. Anakku menenangkanku, katanya merawatku adalah kewajiban, menyuruhku tinggal di rumah dengan tenang. Keesokan harinya, aku melihat anakku pulang dengan tubuh penuh luka. Aku heran dan bertanya apa yang terjadi. Dia dengan enteng menjawab, katanya hanya tergores saat turun ke tambang. Tapi aku sangat tahu, tambang itu juga milikku. Aku pernah mengucurkan $80 juta untuk membeli mesin pengganti pekerja. Kenapa sekarang pekerja masih harus turun ke lubang tambang? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mengikuti anakku sampai ke tambang. Namun pemandangan di sana membuatku terkejut. Tak ada satupun mesin di tambang itu. Aku segera menuntut penjelasan pada manajer. Kenapa membiarkan pekerja turun langsung? Manajer itu malah bersikap arogan, mendorongku jatuh ke tanah. Mengira aku hanya buruh biasa, lalu ingin memberiku pelajaran. Tiba-tiba terdengar kecelakaan dari dalam tambang. Beberapa pekerja berlari keluar sambil menggendong yang terluka. Ternyata reruntuhan batu menghantam pekerja. Manajer buru-buru memanggil dokter, tapi aku langsung sadar. Helm keselamatan yang mereka pakai jelas bermasalah. Semakin banyak tanda tanya di pikiranku. Aku pun segera mengirim pesan pada sekretaris, meminta tim segera melakukan inspeksi mendadak. Setelah luka pekerja ditangani, pemilik tambang pun datang. Mendengar kabar ada inspeksi dari pusat, dia buru-buru menyuruh tangan kanannya mengurus kasus itu. Dokter menyarankan korban dibawa ke rumah sakit. Namun manajer tak tahu malu malah menyuruh pulang saja. Pemilik tambang hanya mengeluarkan $200, mengatakan itu uang santunan. Pekerja sudah terbiasa. Akhirnya hanya bisa menerima dengan pasrah. Selesai urusan itu, pemilik tambang malah berkata sinis, karena ada kecelakaan, maka pekerjaan dihentikan 2 hari. Pusat akan datang memeriksa. Kalau ada kejadian lagi, tambang langsung ditutup. Lalu dia mengancam para pekerja, agar tidak ada yang membocorkan apapun. Aku tak bisa menahan diri lagi, langsung menudingnya. Alasan menghentikan pekerjaan, bukankah hanya untuk menutupi korupsi uang pembelian mesin? Wajah pemilik tambang langsung berubah kelam. Dia berdalih mesin butuh dana puluhan juta dolar. Kalau tidak dibeli itu demi memberi pekerjaan bagi para buruh. Aku membentaknya omong kosong, mengambil helm rusak dan membanting ke tanah. Lalu bertanya keras, apakah ini juga demi kebaikan pekerja? Aku melihat dia hidup mewah, pakai perhiasan emas, naik mobil mewah kemana-mana. Sementara uang perusahaan ditelan habis olehnya. Para pekerja yang mendengar jadi terkejut. Pemilik tambang langsung memberi isyarat pada anak buah, menyuruh mereka mengajarkanku pelajaran. Anakku panik, bersembah sujud memohon agar aku tidak disakiti. Bahkan berjanji aku keluar tidak akan bicara sembarangan. Tapi aku tetap menolak mundur, membongkar kebusukan pemilik tambang. Saat itu ada kabar pusat sudah masuk ke area tambang. Pemilik tambang buru-buru memerintahkan agar aku dan anakku dikurung. Lalu dengan wajah tenang, dia menyambut kedatangan sekretarisku. Sekretarisku tiba di tambang. Di hadapannya tambang tampak tertib rapi. Pekerja bahkan berpura-pura mendapat perlakuan baik. Lingkungan tampak aman. Melihat itu dia sempat merasa puas. Tapi yang paling penting adalah menemukan keberadaanku. Sayang ponselku tak bisa dihubungi. Dia pun bertanya pada tangan kanan pemilik tambang, apakah ada orang baru di sana? Dijawab tidak ada. Dia tak berkata apa-apa lagi. Lalu ikut mereka ke lokasi lain. Saat itulah tangan kanan itu menemukan tempat aku dikurung. Dari percakapan tadi aku paham. Sekretaris memang datang mencariku. Aku segera berteriak minta tolong. Namun mereka yang sudah mengalihkan perhatian sama sekali tak panik. Bahkan menyuruh anak buahnya membunuhku. Saat mereka semakin mendekat, aku menggigit tangan